Makanya kemudian kemarin Gibran meminta maaf kepada Ganjar dan Koster gitu. Minta maaf karena ucapan-ucapannya, minta maaf karena berbeda pendapat dengan mereka gitu. Minta maaf Gibran. Kenapa? Ya karena orang-orang tuanya gak ada yang minta maaf gitu. Piala Dunia batal. Terus kemudian ini masalah gitu ya. Mungkin akan ada sanksi. Tapi gak ada yang merasa bersalah gitu. Gak ada yang minta maaf. Akhirnya Gibran yang minta maaf. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang so imut tapi sebenarnya menjengkelkan. Yang kalau salah bukannya minta maaf tapi malah ngambek, malah marah dan sedih. Sampai akhirnya kita yang harus minta maaf. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Ganjar Pranowo gitu. Karena setelah Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, ini Pak Ganjar malah bilang bahwa dia kecewa. Apa-apaan ini? Bukannya sebelumnya dia yang menolak kedatangan timnas Israel gitu. Dan mengusulkan agar Piala Dunia U20 ini tanpa timnas Israel gitu. Kenapa sekarang dia yang kecewa? Yang bikin gara-gara kan dia gitu. Yang mengusulkan agar gak ada timnas Israel kan dia gitu. Itu kan yang membuat FIFA kemudian membatalkan Indonesia jadi tuan rumah. Kenapa sekarang dia yang kecewa? Mestinya kan kita gitu ya. Pecinta sepak bola, timnas, dan orang-orang yang terlibat dalam persiapan Piala Dunia U20. Mestinya kan kita semua yang kecewa. Kenapa sekarang yang bikin gara-gara juga ikut kecewa? Ya aneh, harusnya Pak Ganjar seneng gitu. Karena akhirnya Israel batal berkunjung ke Indonesia. Harusnya dia seneng gitu. Karena apa yang dia upayakan berhasil gitu. Meskipun mengorbankan Piala Dunia U20. Harusnya kan dia bahagia sekarang gitu. Kenapa malah kecewa? Ini kan bikin bingung gitu. Kita kecewa, Pak Ganjar juga kecewa. Lah terus yang harus minta maaf siapa ini? Ya karena kan ibaratnya gitu ya. Ini ibarat kita sebagai tuan rumah menolak kedatangan tamu misalkan. Setelah tamunya nggak jadi datang, malah kita kecewa. Lah gimana? Aneh gitu. Kita nolak tamu, nggak mau ada tamu misalkan. Terus tamunya nggak datang, kita kecewa. Kenapa tamunya nggak datang? Lah kan kamu yang minta. Ini gimana sih? Bahwa kemudian yang nggak datang jadi seluruh tamu gitu ya, seluruh kontestan Piala Dunia U20. Itu kan bagian dari konsekuensi gitu. Kalau Pak Ganjar menolak timnas Israel yang menjadi salah satu peserta final Piala Dunia U20, itu kan bisa mengakibatkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Itu kan konsekuensi logis gitu. Apa Pak Ganjar nggak berpikir ke sana? Nggak mikirin soal resiko atau konsekuensinya, jangan-jangan gitu ya. Pokoknya asal tolak aja. Apa nggak ngukur sampai sana gitu pemikirannya? Aneh bagi saya gitu. Jadi ketika Pak Ganjar sekarang merasa kecewa, terus terang saya merasa bingung gitu. Lah kok bisa? Yang mengupayakan kan Anda. Saya terus terang lebih hormat kepada Pak Ganjar kalau sekarang dia bilang bahwa ya kita sudah berhasil menegakkan konstitusi dan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Mestinya kan itu jawabannya gitu. Kalau Pak Ganjar ikutan kecewa, kita juga kecewa. Nah terus siapa yang harus menanggung masalah ini? Karena ini masalah kan. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ini kan masalah. Ada yang buat masalah gitu. Persiapan sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun, anggaran sudah triliunan digelontorkan untuk renovasi dan perbaikan atau untuk hal-hal yang menunjang agar Piala Dunia U20 ini berhasil. Itu kan sudah semuanya dilakukan. Dan ketika kita semua yang merasakan atau ingin menikmati Piala Dunia U20 di Indonesia ini kecewa, lah kok Pak Ganjar malah ikut kecewa? Jadi saya heran gitu, kenapa bisa
bisa kecewa. Jadi kalau saya lihat gitu ya, mestinya Pak Ganjar itu ya tegas saja gitu. Kalau bicara konstitusi, ya lurus aja dengan konstitusi. Kalau sebelumnya menolak Israel, kalau saya jadi Pak Ganjar gitu ya, sebelumnya menolak Israel karena alasan konstitusi kita nggak mengizinkan, ini soal ideologi, pemikiran Bung Karno dan sebagainya. Maka sekarang ketika ditolak, mestinya ya bahagia gitu karena berhasil. Lah kok malah malah ikut-ikutan kecewa gitu. Ini kan jadi mirip kayak mantan kalian. Ketika dia salah, bukannya minta maaf, malah ngambek, malah marah. Malah kita yang harus minta maaf itu. Aneh. Jadinya gitu ya. Apa yang diperjuangkan oleh Ganjar sebelumnya jadi nggak ada goalnya gitu. Dia kan sebelumnya memperjuangkan soal mempertahankan konstitusi katanya. Sekarang ketika dia ikut-ikutan kecewa, jadi nggak ada apa-apa jadinya gitu. Mestinya ya tegak lurus lah dengan konstitusi. Sehingga ke depan kita bisa berdiskusi. Apakah aturan-aturan yang sudah kita sepakati beberapa tahun sebelumnya, yang ada dalam undang-undang kita, dalam konstitusi kita, apakah itu bisa diubah atau dipertahankan? Ini kan yang mestinya menjadi bahan diskusi gitu. Kalau Pak Ganjar ikutan-ikutan kecewa, ya sudah selesai nih. Nggak ada apa-apanya gitu. Karena Piala Dunianya sudah batal, kita sudah rugi triliunan rupiah gitu ya. Terus kemudian persiapan bertahun-tahun jadi nggak ada gunanya jadinya gitu ya. Dan juga nggak ada apa-apa karena Piala Dunia bisa digelar di tempat lain dan negara lain nggak ada yang berkomentar soal ini. Nggak ada yang atensi atau mengapresiasi sikap kita, nggak ada. Semuanya biasa aja. Karena ini Piala Dunia U20. Emang nggak terlalu tinggi gaungnya gitu ya. Jadinya ya kita yang rugi sendiri, rugi waktu, rugi uang, rugi persiapan, rugi nama baik. Ya jadinya susah untuk mengajukan lagi sebagai tuan rumah Piala Dunia gitu ya. Karena ada cacat seperti ini. Jadi ya kita rugi sendiri. Kalau Israel masih bisa berlaga, negara lain ya happy-happy saja sama Israel. Ini kan perlu ditinjau ulang gitu. Apakah konstitusi ini perlu diubah atau enggak? Kalau memang konstitusi kita ini sudah tidak sesuai dengan zamannya sekarang gitu ya. Ya mestinya diubah. Ya sekalian presiden bisa 3 periode atau 5 periode gitu. Ini baru produktif nih diskusinya. Ya tapi kalau Pak Ganjar ikutan kecewa ya selesai nih. Cuma jadi bulian aja. Gak ada ideologi dan kekuatan narasi yang coba dibangun dari ini gitu. Kita jadi nggak dapat apa-apa, nggak dapat manfaat apa-apa loh. Oh negara lain juga nggak peduli. jadi ya Pak Ganjar ini aneh saja bagi saya. Saya pikir awalnya dengan semakin saya bully, dia semakin kuat tuh pertahanannya untuk membangun narasi soal ketidakcocokan atau penyesuaian konstitusi misalkan. Wah, saya makin tambah bully nantinya gitu ya untuk mendorong perubahan atau perbaikan kalau diperlukan. Karena memang kayaknya perlu tuh perbaikan-perbaikan konstitusi gitu ya dari 2 periode ke 3 periode misalkan ke 5 periode misalkan perlu gitu. Kalau kepala desa sudah berubah konstitusinya di aturan-aturannya gitu kan. Kenapa kita nggak bisa? Kan bisa aja gitu. Itu kan yang buat kita. Konstitusi itu kan bukan kitab suci gitu. Masih bisa kita ubah gitu. Jadi dari sini saya nggak ngelihat kekuatan narasi dari seorang Ganjar. Lebih dari itu, bukannya dia meminta maaf atau merasa bersalah atas pembatalan tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 gitu ya. Dia malah menganggap enteng masalah ini dan bilang bahwa ini bukan kiamat katanya. Ini terus terang menjengkelkan sekali gitu ya. Ya mungkin begitulah kelakuan orang-orang tua gitu ya. Saya juga akan ngerasa juga kadang-kadang gitu ya. Orang-orang yang lebih tua dari kita, yang gapnya 30-20 tahun lebih tua dari kita itu kadang-kadang memang pemikirannya itu nggak ngerti perasaan orang gitu. Kurang menghargai perasaan anak-anak muda gitu. Jadinya ada gap yang terlalu jauh tuh. Sehingga mereka sebagai orang yang lebih tua selalu menggampangkan urusan anak-anak muda. Menggampangkan perasaan dan harapan anak-anak muda gitu. Ah, cuma sepak bola. Wah, ini bukan kiamat. Ayo semangat katanya. Ya iya, kamu kan sudah tua. Bagi anak-anak muda yang terlibat, yang bersiap selama 3 tahun 6 bulan, ini nggak mudah diterima. Karena ini berat sekali. 3 tahun 6 bulan sudah berlatih habis-habisan setiap hari memikirkan soal Piala Dunia U20. Tiba-tiba 2 bulan sebelum terlaksananya Piala Dunia dibatalkan.
Apa ini nggak menyakitkan gitu? Kalau kita susah untuk membayangkan soal perasaan anak-anak muda di timnas U20, coba kita lihat dari kasus-kasus pernikahan misalkan. Yang 3 tahun pacaran, terus kemudian sudah lamaran gitu ya. Sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, undangan sudah disebar, gedung sudah di DP, dibayar gitu ya. Mua dekorasi sudah disiapkan, sudah foto prewedding, sudah ada theme songnya gitu ya. Sudah ada lagu-lagunya. Udah siap nih, undangan udah kemana-mana gitu. Tiba-tiba batal. Ini kan sangat menyakitkan gitu. Nah, Ganjar apa nggak ngerti perasaan-perasaan yang kayak gini? Kenapa kemudian tiba-tiba bilang ini bukan kiamat? Enteng banget. Enteng banget. Jadi ini yang nggak dipahami oleh Pak Ganjar dan kelompok relawannya juga gitu. Sehingga ya mereka mengentengkan, ini cuma sepak bola, nanti juga lupa gitu ya. Minggu depan ada isu baru, udah lupa dengan masalah ini dan sebagainya. Ya itulah pemikiran orang-orang tua yang kolot, yang memang mungkin sudah bosan untuk hidup gitu. Sehingga terlalu menggampangkan perasaan atau apa yang dilakukan dan diupayakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Jadi ya saya nggak heran sih kenapa saya juga kadang berbeda pendapat dengan orang-orang tua gitu ya. Ya karena ya ini gitu, mungkin ada gap gitu. Ya tapi sebagai anak muda yang bisa berpikir, saya berharap agar saya nantinya kepada anak-anak muda saya tidak bersikap seperti itu dan tidak mengecewakan atau menggampangkan perasaan mereka. Karena pada akhirnya gitu ya, yang namanya manusia dan berakal, kita sama-sama punya perasaan dan merasa perlu untuk dihargai gitu. Ya kalau nggak dihargai kayak gini perasaannya, gimana caranya kita mau menghargai orang-orang tua ini gitu? Nggak bisa gitu. Makanya kemudian kemarin Gibran meminta maaf kepada Ganjar dan Koster gitu. Minta maaf karena ucapan-ucapannya, minta maaf karena berbeda pendapat dengan mereka gitu. Minta maaf Gibran. Kenapa? Ya karena orang-orang tuanya gak ada yang minta maaf gitu. Piala Dunia batal. Terus kemudian ini masalah gitu ya. Mungkin akan ada sanksi. Tapi gak ada yang merasa bersalah gitu. Gak ada yang minta maaf. Akhirnya Gibran yang minta maaf. Ya tapi begitulah pola pikir anak-anak muda zaman sekarang, termasuk saya. Saya kan dengan Gibran juga ya beda gap setahun 2 tahun lah gitu ya. Lebih muda saya gitu ya. Jadi ya kami seumuran dan memang dalam rangka menghadapi orang-orang tua kolot yang nggak tahu minta maaf itu ya kadang-kadang kita harus yang minta maaf gitu. Karena takutnya kita yang salah gitu. Karena kadang-kadang orang tua itu yang lebih tua dari kita itu kadang mereka yang salah gitu, tapi menganggap bahwa nggak penting mereka minta maaf gitu. Sehingga ya inilah yang terjadi. Gibran meminta maaf kepada Ganjar dan Koster atas batalnya Piala Dunia U20. Repot memang ngadepin orang-orang tua gitu ya. Ya karena kalau kita marah nanti dianggap nggak sopan gitu kan. Kalau kita kecewa juga, kita kritik gitu ya, nanti dianggap melawan orang tua, nggak hormat sama orang tua. Jadi sudah minta maaf. Dan lebih dari itu saya lihat Pak Ganjar juga akhirnya terbuka sosok aslinya bahwa dia bukan orang atau pemimpin yang punya mental yang kuat gitu. Karena ketika ditanya dengan wartawan gitu ya, kenapa ketika terjadi pembatalan tuan rumah Piala Dunia di Indonesia, Pak Ganjar ini menjawab bahwa wah, ya serang saya, serang Ganjar katanya. Jangan serang anak saya, jangan serang istri saya. Kayaknya mukanya agak-agak merah. Ya mungkin ada yang nyerang, saya nggak tahu siapa. Yang jelas bukan saya gitu ya. Ya mungkin ada lah orang lain yang kecewa dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini benar gitu ya. Jangan serang keluarganya, jangan serang anaknya, karena mereka nggak tahu apa-apa. Serang aja Pak Ganjarnya gitu. Tapi kan sebagai calon presiden katanya gitu ya, sebagai calon pemimpin Indonesia katanya gitu ya. Masa iya mentalnya kayak gini? Pak Jokowi itu nggak pernah kok bicara kayak gini gitu ya. Anaknya diserang, ibunya diserang, istrinya diserang, biasa aja tuh. Santai gitu ya. Marah iya, tapi sebagai pemimpin nggak boleh menunjukkan kebaperannya gitu. Lah kalau kayak gini kan apa bedanya sama SBY? Baperan. Tapi ya itulah sisi lain seorang Pak Ganjar. Ternyata di luar soal senyumnya yang manis, yang humoris dan sebagainya, ya dia punya sisi-sisi yang susah untuk kita pahami, terutama dari kalangan anak-anak muda. Jadi ya
Ya terserah Pak Ganjar pada akhirnya, karena dia lebih tua, masa saya harus ajari gitu ya. Saya kan lebih muda, masa ngajarin yang lebih tua? Kan nggak bisa. Gitu. Ya, tapi begitulah kehidupan sosial kita gitu. Harus kita maklumi, dan sebagai orang yang lebih muda, kita harus sering-sering minta maaf, terima kasih, minta maaf, terima kasih. Meskipun sebenarnya mereka yang salah itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.